Hai Sobat Andromedia, berjumpa lagi dengan saya Teja Yuda. Dan kali ini saya hadir bersama Prof. Handoyo. Dan Prof. Handoyo langsung hadir di studio Andromedia. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, jadi saya sangat bersyukur bisa berkunjung di studio langsung ya. Iya. Andromedia, dan ini luar biasa. Jadi saya ingin berbagi masalah sebuah kebijakan Mas Menteri yang baru-baru ini yang lagi viral, dan banyak perguruan tinggi di Indonesia menurut saya itu terlalu heboh. Jadi terlalu heboh. Dan seharusnya secara kritis kita harus mencermati kebijakan-kebijakan Mas Menteri untuk membuat sebuah kreativitas dan inovasi dalam tugas akhir dan luaran tugas akhir, Mas Desa. Oke, jadi pendapat Prof. Handoyo bagaimana nih tentang kebijakan ini? Menurut saya kebijakan ini, karena kita sifatnya diskusi ya. Iya. Dari sisi positifnya, Mas Menteri ingin menantang semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu membuat sebuah kreativitas dan inovasi dalam beragam bentuk tugas akhir. Beragam bentuk tugas akhir ya? Iya. Terus, namun konsep ini sebenarnya sudah saya artikulasikan, sudah saya provokasikan 10 tahun yang lalu, Mas Teza. Wow. 2013. Jadi jauh hari sebelumnya Mas Menteri saya bicara bahwa tugas akhir di Indonesia tidak harus hasil riset formal. Iya. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara lulusan S1 terutama, jadi tidak semua mereka menjadi peneliti, tidak semua mereka menjadi penulis. Kenapa? Karena nantinya mereka akan menghadapi tantangan beragam profesi, baik itu sebagai pekerja maupun sebagai wirausaha. Baik. Jadi wira swasta. Jadi di sini harus ada dua perspektif di sini, bahwa tugas akhir tidak harus melalui jalur riset, namun bisa menggunakan jalur non riset. Misalnya di bidang kalau saya merefleksi ketika saya di Politeknik Negeri Jember, baik. Ketika itu pada tahun 2013 itu kita di Politeknik ada sebuah tugas akhir, yaitu membuat sebuah produk. Oke. Misalnya produk tentang media digital untuk pembelajaran, misalnya bahasa Inggris untuk karyawan atau untuk pekerja, misalnya perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi kita buat sebuah media digital di sini, buat bahan ajar. Terus para mahasiswa itu kita suruh untuk menjelaskan proses produk itu, terus merefleksi apa yang mereka pelajari dalam kreasi produk itu. Bahkan kita mendorong bagaimana mereka memasarkan produk itu. Jadi tugas akhir itu tidak hanya berhenti di perpustakaan, Mas Desa, tetapi bagaimana memasarkan produk itu yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi satu kekurangan Mas Menteri adalah bagaimana tugas akhir mahasiswa kita bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Oke. Dan ini memberi inspirasi bagi masyarakat bahwa produk tugas akhir perguruan tinggi tidak hanya berhenti dibaca oleh dosen dan pengujinya, namun dibaca oleh masyarakat luas. Itu yang kekurangan dari Mas Menteri. Mungkin semacam membumikan ya. Tugas akhir itu perlu kita tekankan di sini. Jadi bukan hanya sekedar diuji, namun dinikmati oleh publik. Dinikmati oleh publik. Manfaatnya dinikmati. Ya. Jadi sama dengan kita dosen, kita susah-susah berkarya, menulis karya ilmiah, tetapi tidak berhenti hanya terbit, hanya berhenti dibaca oleh editor, hanya berhenti dibaca oleh mitra bestari, namun terus memberi inspirasi bagi pembaca yang menikmati karya kita. Baik. Jadi salah satu kebanggaan kita bukan hanya disitasi karya kita, tetapi dinikmati, dan ketika mereka menikmati, mereka memberi inspirasi, muncullah karya-karya baru dari karya kita. Jadi genesis dari situ, genesis karya kita hanya berevolusi. Sejalan dengan waktu, dari satu generasi ke generasi yang lainnya bisa
menikmati karya kita. Prof, menarik sekali ya. Lalu bagaimana perguruan tinggi menerjemahkan ini, kebijakan ini? Oke. Agar bisa diterapkan dan itu bisa juga dilakukan oleh mahasiswa begitu. Apa saja lah? Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dalam respon sebuah tantangan, anggaplah saya buat sebuah tantangan atau semacam provokasi dari Mas Menteri. Jadi setiap perguruan tinggi harus memetakan keunikan tugas akhir kita. Keunikan. Keunikan, Okay. keunggulan. Jadi keunikan dan keunggulan tugas akhir. Kenapa? Karena kalau kita lihat visi misi dari perguruan tinggi di Indonesia selalu berbicara unggul, selalu berbicara termuka, selalu berbicara terdepan. Namun 3 kata sifat ini masih abstrak. Oke. Dan bahkan visi perguruan tinggi ini lucu sekali. Apa yang sudah Anda terunggul? Oh, nanti dijabarkan. Masyarakat tidak akan membaca penjabaran visi itu. Yang hanya membaca hanya asesor. Itu kan berhenti di asesor. Benar nggak? Oke. Jadi sebuah kekonyolan di sini adalah visi universitas, meskipun hanya 3 kata, harus konkret. Harus konkret. Dan bisa dibaca oleh pemangku kepentingan, harus bisa dibaca oleh pengguna lulusan, harus dibaca kepada calon pelanggan, calon mahasiswa, calon wali murid mahasiswa di perguruan tinggi itu. Jadi yang lucu adalah unggul. Unggul nanti saya jabarkan di dokumen. Masyarakat tidak tertarik membaca dokumen itu. Yang tertarik hanya asesor. Asesor pun tertarik, kenapa? Karena tugasnya harus memvisitasi perguruan tinggi itu. Nah, sehingga kalau kita bicara tugas akhir di sini, Mas Teza, kalau kita bicara pengalaman saya di beberapa negara, bahwa tugas akhir itu yang pertama adalah bisa, kalau misalnya mahasiswa itu punya passion melanjutkan studi S2 atau S1 ini ya, dan mereka menjadi peneliti, dan mereka ingin menjadi jalur karir peneliti atau akademik, ya, kita memberi kesempatan mereka untuk mengambil proyek penelitian berskala kecil. Jadi di sini jenis tugas akhir apa yang perlu dipetakan oleh perguruan tinggi bergantung kepada profil lulusan program studi yang mereka petakan. Oke. Paham ya tadi ya? Itulah. Yang kedua, misalnya si calon lulusan kita, oh saya tertarik ingin bekerja untuk membuat sebuah misalnya lembaga kursusan, misalnya membuat lembaga kursusan, lembaga pelatihan, kursus ya, atau mungkin sebuah pusat yang melatih misalnya bahasa asing. Bisa juga melatih tata boga, bisa melatih misalnya calon pemandu wisata. Ya, mereka kita terjunkan, kita buat ruang semacam tugas akhir berbasis portofolio bentuknya. Atau bisa juga tugas akhir yang sifatnya misalnya berbasis studi lapangan. Jadi mereka bisa melakukan sebuah magang singkat di suatu misalnya biro pemandu wisata atau biro pemandu misalnya lembaga kursusan. Jadi mereka bisa belajar di sana dan mereka bisa melaporkan dalam bentuk portofolio, atau mereka kalau misalnya susah untuk dilakukan di eksekusi, ya semacam laporan singkat mengenai refleksi apa yang mereka pelajari. Jadi laporan berbasis refleksi. Terus yang ketiga bisa mereka yang tadi saya sebutkan portofolio. Jadi portofolio ini apa yang mereka sudah kreasi selama studi mereka bisa dijadikan portofolio. Ya. Artinya apa? Setiap mata kuliah, setiap tugas mata kuliah harus mencerminkan bahwa ini loh kompetensi saya. Jadi memberi ruang kesadaran mahasiswa, ini loh kompetensi saya. Misalnya saya di jurusan keperawatan misalnya, dan setiap mata kuliah dosen selalu menyuruh mahasiswa untuk membuat sebuah project di setiap
mata kuliah, mereka bisa memilah proyek mana yang mereka banggakan, proyek mana yang mencerminkan kompetensi mereka sebagai calon perawat. Oke. Jadi itu yang ketiga, portofolio. Yang keempat, bisa juga inovasi produk. Inovasi produk. Inovasi produk. Jadi misalnya inovasi produk di misalnya jurusan teknik mesin misalnya, teknik sipil, teknik elektro, mereka bisa mengembangkan sebuah prototipe produk yang nantinya bisa diuji cobakan. Oke. Dan uji coba nggak harus masif, bisa juga uji coba beberapa calon pengguna, dan mereka bisa meredesain kembali apa kekurangannya, sehingga di situ mereka bisa melaporkan produk inovasi mereka. Jadi gitu. Terus yang keempat tadi berapa ya? Empat? Kelima. Jadi bisa juga berbasis project yang diklaimkan oleh Mas Mantri. Project, saya akan membuat misalnya di bidang, misalnya saya tertarik membuat sebuah project digital. Misalnya saya akan membuat produk tentang media digital yang bisa misalnya ya membantu para guru, misalnya para guru PAUD, SD maupun SMP untuk mengajar melalui ruang digital ini, sehingga mendorong para guru untuk berkreasi dan mengoptimalkan proses pembelajaran tidak hanya di kelas tapi di luar kelas. Okay. Berarti itu yang kelima. Yang keenam, bisa juga berbasis studi kasus. Jadi tugas akhir berbasis studi kasus itu sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena setiap mahasiswa mungkin tertarik, misalnya mahasiswa tertarik tentang misalnya kasus kenakalan remaja akhir-akhir ini, yang dimana di usia anak sekolah sekarang sangat rawan di perkotaan. Jadi mereka bisa melakukan studi kasus. Oke. Misalnya dengan wawancara informal, nggak harus formal wawancara itu. Iya. Dengan formal. Atau studi kasus berbasis etnografi, mereka terjun di sana, apa yang dilihat di lapangan. Mungkin itu bisa untuk jurusan-jurusan yang misalnya tentang psikologi, ya, karena di bidang psikologi itu bagian dari kajian psikologi. Bisa juga dalam kajian antropologi, karena kenakalan sendiri tidak lepas dari sebuah budaya. Oke. Karena kenakalan itu bukan hanya psikologi saja, tapi juga budaya. Karena berkaitan dengan identitas sosial, identitas kelompok di sana. Oke. Terus yang ke berapa, Mas Lisa? Yang ketujuh. Bayangkan banyak. Jadi tugas akhir bisa juga berbasis pada autobiografi. Pengalamannya dia. Pengalaman siapa diri mahasiswa itu? Bagaimana dia mengartikulasikan identitas diri mahasiswa itu? Autobiografi. Contoh misalnya di jurusan arsitek misalnya. Yeah. Dia bisa menulis tugas akhir autobiografi. Saya adalah calon arsitek profesional yang bisa bersaing di dunia kerja atau di dunia wirausaha. Autobiografi. Begitu indahnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa autobiografi itu dianggap sesuatu yang kurang akademis ya. Padahal autobiografi itu tidak hanya akademis, tetapi bisa menggali potensi diri mahasiswa. Layak atau enggak dia sebagai arsitek? Layak enggak dia sebagai insinyur teknik sipil? Layak enggak dia sebagai guru? Layak enggak dia sebagai dokter? Layak enggak dia sebagai perawat? Jadi gitu. Bayangkan. 7. Autobiografi. Terus yang ke-8. Oke. Masih jadi ada yang ke-8. Tugas akhir bisa juga, enggak, si mahasiswa ini suka pada sebuah pemikiran. Bisa. Tugas akhir itu mengkreasi sebuah model. Model
pemasaran digital, model pembelajaran digital, model misalnya mendesain atau merarsitek bangunan anti gempa, atau mungkin model penanggulangan atau mitigasi tanah longsor. Pemodelan ini tidak harus diuji, tapi bisa ditataran konseptual karena ini mahasiswa S1, Mas Desa. Di tataran konseptual ya. Tataran konseptual. Artinya mahasiswa ini tertarik pada pemodelan, mengkonseptualisasikan dalam sebuah, misalnya bagaimana saya bisa menawarkan model untuk masyarakat, misalnya, ini mendesain jembatan yang tahan goncangan atau yang bisa menampung berat sekian ton. Dan berapa lama jembatan itu harus diperbaiki lagi. Dan ketika ada sebuah kasus, misalnya jembatan ini, misalnya supaya untuk mengantisipasi supaya nggak roboh bagaimana, supaya nggak ambruk gimana, itu bisa. Jadi pemodelan. Jadi gitu. Ini 8 jenis tugas akhir ini, masih banyak lagi tugas akhir yang bisa dieksplorasi oleh para akademisi baik itu di tataran perguruan tinggi, di sekolah tinggi, di institut maupun jadi sehingga atau bisa juga Mas Desa yang ke-9 bahwa tugas akhir berbasis kemitraan. Kemitraan. Bagaimana itu? Jadi tugas akhir berbasis kemitraan ini sangat menarik untuk kita bahas. Insya Allah nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Berarti yang ke seberapa itu? Ke-9 ya tadi. Kalau yang mungkin bekerja di perusahaan di multinasional atau di NGO, misalnya dia yang senang dengan konservasi lingkungan, itu seperti apa? Bisa juga? Bisa. Itu kan salah satunya bisa dieksekusi dengan tugas akhir berbasis project. Project tadi ya. Oke. Dan project ini macam-macam Mas Desa. Namanya project, jelas kita berkolaborasi. Nah, salah satunya project itu bisa berbasis kemitraan yang tadi yang kemitraan. Kemitraan. Menarik gitu ya. Jadi di sini para dosen pejuang di dunia pendidikan bahwa kita bicara generasi emas pada tahun 2045. Iya. Pas 1 abad kemerdekaan Indonesia. Namun kalau dosen masih belum belajar, bagaimana kita akan mewujudkan itu, generasi emas itu? Jadi makanya dengan saya memberi ruang digital, belajar untuk para dosen di Perisai, di Prosinar, di SFL, di ICIR, di Komite atau di komunitas digital yang lainnya di mana saya hadir di sana, saya mencoba untuk bahwa kita jangan bangga dengan senang dengan akreditasi, misalnya program studi kita unggul, program studi kita sangat baik. Tidak, karena akreditasi itu hanya sifatnya legal. Namun pertaruhan yang harus kita pertanggungjawabkan bagaimana program studi yang memiliki akreditasi unggul bisa diwujudkan untuk apa? Untuk mengedukasi, menciptakan calon lulusan yang unggul. Unggul dalam hal apa? Unggul yang memiliki keunikan, karakter masing-masing dan punya potensi. Makanya saya bilang bahwa sekali lagi tugas akhir yang diartikulasikan oleh Mas Menteri sebenarnya mencoba untuk memberi sebuah ruang dosen. Tidak hanya bahwa dosen itu berhenti di kelas, berhenti di penugasan, namun bagaimana para dosen bisa memetakan bahwa inilah yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan kita. Inilah yang dibutuhkan oleh harapan orang tua, wali murid mahasiswa, atau wali mahasiswa, wali mahasiswa, apa harapan mereka? Karena mereka sudah menitipkan, menginvestasikan, ya. Bahkan mereka mempercayai bahwa anak saya kuliahkan di sini, saya titipkan di sini, bukan untuk menjadi penonton, namun menjadi aktor
Doktor di sini bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi pengkreator kerja. Jadi di sini salah satu kelemahan dari Mas Mantri, dia bicara bahwa bagaimana lulusan kita bisa diterima di dunia industri, itu kan hanya sebagai pekerja. Tapi satu sisi, seharusnya bagaimana kita tidak hanya sebagai calon pekerja, tetapi calon pengusaha. Profesional. Calon profesional yang tidak hanya terkungkung dalam zona birokrasi, terkungkung dalam sebuah zona kelembagaan atau perusahaan, namun mereka punya independensi keprofesian mereka. Wah, mantap sekali. Jadi sebetulnya kesimpang siuran tidak harus skripsi ini ya, kita bisa mungkin tangkap dari apa yang Prof jelaskan tadi. Skripsi itu bentuknya itu beragam ya. Maujudnya ya. Sama dengan tesis. Tesis kan maujudnya, tesis kan banyak macam-macamnya. Dulu ketika saya di Amerika, tesis, kalau saya dulu di Amerika ada dua, Mas Esa. Jadi tesis yang berbasis riset, tesis yang berbasis portofolio. Tesis berbasis portofolio itu ada dua. Tesis berbasis portofolio akademik yang akan melanjutkan nanti S2 ke S3, dan tesis portofolio berbasis profesional yang akan nanti kita terjun ke dunia profesi dan tidak akan melanjutkan ke doktor. Sehingga nanti saya ketika S2 saya adalah tesis portofolio akademik. Kenapa? Karena saya melanjutkan di S3 ketika itu, dan itu diterima di salah satu universitas di Australia, dan saya dapat beasiswa langsung dari universitas. Baik. Jadi sebetulnya ini memang sudah diimplementasikan di banyak negara ya. Sudah di banyak kampus ya. sudah lama. Sayangnya Mas Mantri ya perlu merujuk kepada beberapa negara. Dan pengalaman saya di Amerika, terus di Asia, terus di Australia, terus bahkan di beberapa negara Eropa ya, saya yakin tugas skripsi itu macam-macam, Mas Esa. Dan bahkan bergantung bahwa tugas akhir apa yang harus dieksekusi oleh mahasiswa itu bergantung pada minat, bakat, dan potensi mereka. Gitu, Mas Esa, untuk pagi ini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Semoga sehat selalu, Prof. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Terima kasih. media. Bravo. Terus. Teman-teman, dadah semuanya. Oke. Sampai jumpa lagi. Semoga kita tetap terus bertumbuh, berkembang, berbunga, berbuah, dan bersuka cita. Nanti mungkin kita akan kasih semacam dialog di sini di Pulau Merah kayaknya. Pulau Merah ya. Kita tunggu di November di Pulau Merah. See you.